Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat, karunia-Nya, kasih sayang-Nya. Berkali-kali kita bikin dosa, berkali-kali kita bikin salah, masih saja Allah dengan Maha Pengampunnya, ya kan? Allah dengan yang suka mengampuni, sebagaimana di surah An-Nur ayat ke-22. Nah, udah jelas-jelas orang itu bersalah, Allah perintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk mengampuni. Nah, maka kita nih yang hari ini bisa hidup bukan karena kita kuat, kita hebat, tetapi karena Allah yang masih sayang dan Allah yang suka mengampuni. Allah tuhibbu ayyaghfirallahu lakum, ya kan? Tidakkah kau lihat Allah tuhibbu, Allah tuh suka mengampuni. Nah, semoga kita juga menjadi hamba-hamba yang semakin hari semakin mengaji, semakin hari berlapang hati. Semakin hari apa? Semakin hari semakin mengaji, semakin hari berlapang hati. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, perjalanan hidup ini sekali lagi adalah perjalanan melewati ayat-ayat Al-Quran. Perjalanan hidup ini adalah perjalanan kita bagaimana merespon terhadap ayat-ayat Allah yang Allah takdirkan ayat itu menjadi sebuah peristiwa yang terjadi. Maka sudah disebutkan peristiwa itu ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi bagi Allah sebenarnya semuanya baik. Karena peristiwa itu Allah yang desain. Jadi tak ada peristiwa yang buruk sebenarnya. Qalu khairan surah An-Nahl ayat ke-30. Buruk itu karena kita selalu berpikir. Jadi gini, selama itu dari Allah tak ada yang buruk sebenarnya. Selamat dari Allah. Kecuali dari setan, dari iblis. Jadi tidak ada peristiwa yang buruk. Nah, jadi kawan-kawan, setelah Rasulullah melewati fase kehidupan personalize, yaitu kemandirian dengan menguatkan otot-otot kemampuan sebagai seorang pribadi, seorang laki-laki yang koi, maka setelah itu umur 25 tahun Rasulullah menikah. Nah, saya ingin bahas nih. Pokoknya hari ini cerita kajiannya menguntungkan para kaum Hawa. Nah, maka kaum Hawa dengarkan. Baik, jadi ini pesan. Baik yang sudah menikah, yang akan menikah, ataupun yang lagi nikah subuh ini. Nah, kawan-kawan rahmati Allah, sekali lagi saya mau sederhanakan hidup ini. Kalau mau bahagia, fokuslah dengan tugas, fokuslah dengan kewajiban. Hidup ini kalau mau bahagia, fokuslah dengan kewajiban. Kewajiban sebagai hamba, kewajiban sebagai anak. Nah, dari lahir sampai balik dan menjelang pernikahan, itu tuh hamba dan kewajiban sebagai anak. Jumlah kebahagiaan yang kita dapatkan berbanding lurus dengan jumlah kewajiban yang kita tunaikan. Coba catat bersama-sama, ulangi. Jumlah kebahagiaan yang kita dapatkan. Coba ulangi. Jumlah kebahagiaan yang kita dapatkan berbanding lurus dengan jumlah kewajiban yang kita tunaikan. Seorang level staff, supervisor, manager, kira-kira lebih banyak tugas mana antara staff dengan manager? Antara staff dengan supervisor lebih banyak tugas siapa? Staff dengan supervisor. Supervisor dengan manager banyak tugas mana? Manager. Manager dengan Nabil banyak tugas mana? Nabil sudah 24 jam tak ganti baju dari tugas semalam dia. Sampai tidur-tidur di sini dia. Semoga lah dia nih segera secepatnya dia memperhatikan dia. Tak ada yang perhatikan di semalam. Makan malam pun makan kerupuk basah ya dia. Gampang melihara dia nih. Kamu bila dia lakukan ini? Dalam rangka menjalankan ayat ini, bi kata dia. Nah, jadi seorang staff gaji 3 juta, ada 5 pekerjaan satu hari. Supervisor gaji 5 juta karena ada 7 pekerjaan. Selain pekerjaan dia ngecek stafnya. Manajer gajinya 8 juta karena ada 9 pekerjaan. Sama dengan hamba, makin banyak kewajiban yang seorang hamba kerjakan dalam kehidupan, maka makin banyak bayaran daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kenapa kita jadi gelisah, tidak bahagia? Karena kita fokus meminta, lupa menjalankan apa maunya. Minta aja terus, saya tak dapat. Kau nih minta aja terus. Kerja tak ada, cuman lah mau dapat. Gitu loh. Kerja itu maksudnya ibadah tak ada, muamalah tak ada, apa yang didapatkan? Mulai nyambung? Nah, maka salah satu kerja dalam perjalanan hidup seorang hamba ketika menikah, khususnya laki-laki, disebutkan di ayat ini adalah ar-rijal, kaum laki-laki, ya kan? Allah sebut pakai, jadi ar-rijal itu lebih dalam maknanya, banyak makna laki-laki. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, ada kata-kata zakara laki-laki juga. Tapi kata-kata ar-rijal ini selalu didefinisikan yaitu lelaki yang kuat, lelaki yang tegak, adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, laki-laki itu pemimpin. Jadi bicara ayat ini justru bukan tentang menjatuhkan. Banyak orang mendefinisikan ayat ini tentang tidak lahir disanggah. Perempuan juga memimpin, bukan. Perempuan juga punya emansipasi, bukan begitu angle-nya. Angle daripada ayat ini, wahai perempuan, tenang ya kau. Pengertian di ayat yang lain, ya kan, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa ini bukan pemimpin, tapi juga pelindung. Jadi perempuan itu hak-haknya dilindungi oleh kewajiban para suami, para laki-laki. Nah, lihat, karena kata Allah, aku perintahkan kau wahai laki-laki, wahai Iwan, wahai Andri, wahai Kiki, wahai Wahid, kata Allah, maka aku lebihkan mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Karena mereka laki-laki telah menafkahkan harta kepada telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi ibaratkan begini. Kalau di level staff tadi itu, dia staff sales misalkan. Dia kalau kerja macam mana pun, kalau berhasil mencetak omset 500 juta, tetap ya gaji mentoknya gajinya 3 juta, bonusnya 2 juta, 5 juta misalkan. Atau 3 juta gaji pokoknya, bonusnya 1%, jadi 5 juta, 7 juta. Mau jadi cetak sales dan itu mentok, selebihnya tidak clear. Tetapi bagi supervisor, ya kan, dia berhak punya kesempatan karena dia memimpin beberapa staff sales, dia berhak boleh punya kesempatan, punya fasilitas untuk mencetak omset 5 miliar karena dia punya 10 sales. Nampak? Dan kalau si supervisor itu dapat 1% juga, dari 5 miliar berapa 1%-nya? Hah? Lama ngitungnya. 50 juta. Tambah gajinya 7 juta, jadi 57 juta. Nah, jadi staf mau tunggang langgang macam mana pun ada batasan. Nah, lalu perusahaan kasih itu size yang lebih kepada supervisor 10 kali lipat. Nah, sama dengan jatah laki-laki. Laki-laki itu sudah ditakdirkan Allah bahkan dalam hukum waris 2 kali lipat, jatah rezekinya lebih seperti itu. Kenapa? Karena dia punya tugas menafkahi istrinya. Nyambung? Jadi Allah tuh sudah bilang, misalkan Pak Iwan bulan depan kita angkat jadi kepala dinas kesehatan. Aminullah amin. Ya kan? Amin. Hah? Nggak usah. Ganti lah jadi mantri. Tukang sunat ya lah kalau gitu. Nah, anggap ya lah misalkan nggak usah Pak Iwan lah Bu Mawar ya lah kalau gitu. Nah, Bu Mawar diangkat jadi kepala dinas satu instansi, maka bedanya dengan stafnya dia dapat fasilitas mobil, dapat fasilitas ruang kerja, dapat fasilitas laptop, komputer. Nah sama, ketika Allah perintahkan laki-laki untuk menjadi pelindung, dia dapat fasilitas. Apa fasilitas tadi? Yaitu harta yang lebih. Allah udah bilang dah, aku lebihkan atas kepada kamu wahai laki-laki atas sebagian yang lain. Tapi memang lelaki akhir zaman agak lain, ya kan? Lebih banyak wanita yang lebih pada
laki-lakinya. Karena laki-lakinya ngapalah kira-kira? Ngapalah lebih banyak perempuan yang lebih kepada laki-laki? Banyak crazy rich yang muncul tuh di TikTok, di Instagram, banyak perempuan ketimbang laki-laki. Ngapalah kira-kira? Lebih kreatif perempuan apa Gi? Hah? Malas. Siapa yang malas? Yang malas siapa? Lakinya melambai. Lakinya melambai. Gini ke laki-lakinya. Malas. Karena memang nah, ujiannya tuh di situ. Yang punya otot keteguhan tuh itu cenderung perempuan. Coba lihat gimana Hajar berani ditinggalkan dan tetap berjuang mencari air. Bagaimana Asia tetap sabar. Nah, tambah lagi yang punya banyak harapan, banyak cita-cita itu memang perempuan. Nah, jadi begini, Allah sudah kasih fasilitas. Jadi kayak gini, Iwan, misalkan, Noval, aku udah kasih kau ini ya, ini karir kau ya. Jadi kalau kau achieve sekian, maka kau dapatkan bonus sekian. Kalau kau salesmu tadi itu berhasil 500 juta semua, maka kau bisa dapat 50 juta plus gaji pokokmu 7 juta, 57 juta. Berarti fasilitas itu dapat fasilitas dulu baru kerja atau kerja dulu baru dapat fasilitas? Nah, kerja dulu kawan-kawan baru dapat fasilitas. Maka apalagi di sini disebut pelindung, pemimpin bagi perempuan. Ada dua kewajibannya, kewajiban akhiratnya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah keluargamu, istrimu, anakmu. Dari apa? Dari siksa api neraka. Jadi banyak tugas jadi laki-laki nih. Makanya banyak laki-laki pindah aja, tak kuat jadi laki-laki. Jadi melambai. Jadi lelaki. Ya kan tadi laki-laki jadi lelaki. Nah, kayak gitu. Satu, tugas akhiratnya. Bahkan disebutkan juga di surah di surah Toha, surah ke-20, ayat ke-100 kalau tak salah lah ya, 32. Perintahkanlah kepada keluargamu, mendirikanlah sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Jadi laki-laki sabar. Harus sabar ketika mengarahkan istrinya. Nah, ya kan? Laki-laki itu udah ngajak orang perintahkan istri sholat, habis itu sabar. Belum mau sholat, jangan. Nah, maka balik lagi cerita. Balik lagi ke surah An-Nisa ayat ke-34 tadi. Kalaulah antum paham, ada pesan tersirat. Dan saya kemarin terang-terangan ngomong sama kawan-kawan, para ikhwan. Coba pesan, coba lihat. Kaum laki-laki itu pemimpin, ya. Pertama dia pemimpin tugasnya. Kedua, karena kau kutugaskan pemimpin, kata Allah, aku kasih fasilitas lebih ya, harta ya. Oke. Aku kasih fasilitas lebih, namanya harta. Nah, kalau itu sudah kau tunaikan, barulah istrimu menjalankan kewajibannya. Apa itu? Menjaga kemuliaanmu. Nah, jadi masuk akal juga. Bini di rumah tuh stop ngomel, kalau tiba-tiba langsung ditransfer, selesai dah. Hilang, sudah loh Quran yang ngajarkan. Ya kan? Nah, betul enggak mak-mak? Betul enggak? Tuh, betul kata Bunda Nining, ya kan? Kira-kira senang enggak kalau dikasih uang sama suami? Senang. Ngomong senangnya tanggung-tanggung. Senang enggak dikasih uang sama suami? Senang banget Ustaz. Oh, Insya Allah agak lembut, senang banget Ustaz. Ya kan? Nah, jadi satu tugas laki-laki sebagai apa tadi? Pemimpin, pelindung, pemimpin dan pelindung. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dan pelindung, Allah siapkan apa tadi? Apa fasilitasnya? Harta. Setelah diikuti fasilitas harta, baru perempuannya mau follow, baru mau ngikut. Gitu loh sunatullahnya. Oke, coba. Khadijah mau menikah sama Rasulullah karena Rasulullah berprestasi dulu atau karena nikah dulu baru berprestasi? Berprestasi dulu kawan-kawan, jago jualan sampai akhirnya Khadijah yang ngasih sinyal untuk menikah dengan Rasulullah. Gitu adena. Maka pesannya, wahai para laki-laki, ya kan, ini bukan tentang menikah dan tidak, ada dua.
Satu, naikkanlah otot pengetahuanmu tentang Islam, tentang iman, tentang akhirat. Karena ada perintah, ya kan? Yaitu ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena ada perintah ngajak suami, ngajak istri sholat. Dah, nyambung? Nah, yang kedua, naikkan otot kemampuanmu dalam menuju qawamun, menjadi pemimpin. Apa itu otot kreativitas? Kalau udah, ya kan, sudah hilang pekerjaan, aktivitas yang tidak membuatmu mendapatkan produktivitas. Ya, akhirnya survei membuktikan banyak laki-laki tak berani nikah karena belum siap. Kapan mau siapnya? Karena dia tidak memaksa dirinya untuk siap gitu loh kawan-kawan. Nah, akhirnya banyaklah ahwat-ahwat nganggur, berjamur lama-lama. Iya kan? Nah, tuh. Nah, jadi maka secara kodrat Allah sudah siapkan fasilitas secara kodratnya. Tinggal kan gimana mau dapat fasilitas? Artinya apa, ayah misalkan atau Bang Eris udah disiapkan, sudah dipromosikan buat naik jenjang karir. Maka tunjukkanlah dengan fit and proper test waktu dites, gitu loh kawan-kawan. Nah, itu kenapa saya bilang semalam sama kawan-kawan, ayo naikkan kapasitas sendiri. Ya kan? Semalam saya bilang contoh misalkan. Nah, untungnya Bang Nabil ini sudah berakad, tidak baper, tidak dicaci maki, tidak apa-apa. Kalau mau jadi bilang siap-siap, nama aja mau dicetak jadi berlian. Pertama ketemu sama saya enggak kayak gini, lempar ke tong sampah aja nolak tong sampah tuh. Iya, Nabil nolak lah tong sampah, mana muat masukan ente. Nah, jadi ngertinya ngedesain awalnya. Saya fokus desain sampai naik level break the limit untuk ngedesainnya. Sampai sehari bisa ngedesain 20-30 poster. Naikkan lagi, lulus dia naikkan lagi katupnya, belajar bikin video. Bisa ngedit video, naikkan lagi katupnya, belajar untuk ngiklan Facebook dan iklan Google. Bisa, naikkan lagi katupnya, paksakan diri untuk bikin website. Paksakan diri juga untuk belajar tausiah, belajar ceramah. Nah, pagi dan malam Bang Nabil ngisi jadwal MIM. Berarti buat teman-teman santri dan amal pendidikan yang ngajar MIM harusnya juga punya kemampuan ngedit, kemampuan iklan, kemampuan bikin landing page. Buat teman-teman yang editor video harusnya juga ngupgrade diri, punya kemampuan ngiklan. Jangan stop cuma hanya sekedar ngedit video saja. Nah, tuh ada orang bisa ngiklan kok, bisa ngajar ngaji, bisa kalau mau. Nah, gitu loh rumus cara berpikir kawan-kawan. Jadi semua orang akhirnya tetap bisa bertumbuh, khususnya para laki-laki, gitu loh kawan-kawan. Nah, tapi kalau udah nikah, ya kan, masih dengan gaya yang sama, tak ada berubah secara tanggung jawab, ya kan, masih gak waktunya lebih banyak nongkrong di luar ketimbang sama istrinya, hobi pribadinya lebih dia nikmati ketimbang kebahagiaan sama keluarganya, maka kita kawan-kawan yang berpikir bergaya seperti itu bukan sedang kawan-kawan sedang mendatangkan murka buat dirimu sendiri daripada Allah. Kenapa? Karena tidak menjalankan ayat ini. Efeknya apa? Efeknya istri tak taat. Nah, kayak gitu loh. Itu efek sunatullah. Kalaupun istri taat, itulah bonus jadinya. Nah, maka sekali lagi ada dua kewajiban kita nanti setelah menikah. Satu, upgrade kemampuan dan kapasitas diri. Nah, apa kapasitasnya? Tentang iman, tentang Islam. Yang kedua, secara kemampuan kompetensi. Wajarlah Reno Barak dapat Princess Syahrini. Bisnisnya pagi berangkat Jepang, sore balik dah. Bisnisnya kayak gitu. Bang Nabil baru parit semben sampai sepakat lah balik. Nah, wajarlah, ya kan? Siapa? Suaminya Maya Estianti. Wajarlah Bang Atta Halilintar dapatnya Aurel.
Nah gitu loh kawan-kawan, punya tidak bisa dipungkiri. Nah, kejar loh, di situlah saya akhirnya memang begitu kodratnya tuh laki-laki untuk mendapatkan menaklukkan wanita. Qur'annya sudah menjelaskan tugasnya menafkahi. Nah maka perjalanannya adalah tugas laki-laki adalah menafkahi. Dan 5 tahun pertama biasanya disitulah terjadi turbulensi dalam rumah tangga ketika laki-lakinya dalam sedang tahap proses. Nah disitulah perempuan tetap setia dan sabar ndak. Nah kalau jadi gini hebatnya Quran tuh, si laki-laki diperintahkan untuk terus memacu dan bertumbuh. Perempuan ada ndak perintahnya biar sempurna nih ya. Surat 3 Al-Ahzab surat 32 ayat ke-28. Nah, jadi dua-duanya isinya perintah. Laki-laki diperintah surat 33 ayat 28. Coba bacakan, Ahwat. Surat 33 28 apa bunyinya? Tuh, lihat tuh. Surat 33 ayat. Nah, sakit perut dah. Nabi, kasih tahu istri-istrimu. Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah, sini. Akan aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Cawana kira-kira. Kami kan bukan istri Nabi, Ustaz. Nah, itu jawaban pintar. Lalu kenapa ini dimasukkan? Siapa Nabi sekarang? Orang yang tetap berjalan dengan Quran. Selama dia memperjuangkan Quran, sabarlah. Jangan ganggu. Abang nih bang ceramah ya terus, abang nih bang ngaji ya terus, abang nih bang tengok si bang Siano dibandingkan. Ya kan? Nah, maka hebat laki-laki dipaksa sama Allah untuk kuat, naik level, perempuan dipaksa Allah untuk sabar. Laki-laki yang timbul, jadi laki-laki timbul kesadarannya itu bukan karena paksaan istrinya, tapi karena ketaatan dia kepada Allah yang akhirnya dia bertaat kepada Rasulullah dan dia mengimani apa yang Rasulullah sampaikan. Sebaik-baiknya laki-laki ada yang berakhlak pada keluarganya terutama istrinya. Dia bertaat kepada Allah, surah Al-Baqarah 215. Infak yang terbaik itu urutannya adalah ke orang tua, ke kerabat termasuk istri dalamnya. Sebaliknya, istri yang taat tadi itu adalah yang tidak mau menukarkan hadiah terbaiknya dari Allah dengan minta-minta kepada lakinya. Sampai dibilang kayak gitu, sampai tegas Allah tuh. Nabi kasih tahu istri kita tuh, kalau dia minta dunia, minta perhiasan, aku sampaikan ceraikan. Artinya apa? Sabarlah nanti sampai pada waktunya. Begitulah Quran tuh mengajarkan kita secara sempurna. Tapi seringkali ayatnya disalahartikan. Tuh Pak, dispenggal ayat perempuan tidak dibahas, laki-laki. Kan kau disuruh kerja, cari duit yang banyak. Itu ayatnya. Ayat ini juga laki-laki lupa ayat yang tadi, lupa ayat surah An-Nisa. Tuh lihat surah Al-Ahzab, kau nanti aku ceraikan nih, aku lihat ayat ini. Ayat langsung dijadikan senjata untuk menjadi nafsu. Salah lah. Ayat itu digunakan untuk fokus dengan kewajiban kita, bukan kewajiban orang lain. Ayat untuk laki-laki, tugas kita. Jangan dikomparasikan. Ayat untuk perempuan, tugas kita yang perempuan. Coba indah nak kira-kira laki-lakinya naikkan kapasitas diri, perempuannya tetap bersabar. Indah nak kira-kira? Akhirnya datang terisi kebahagiaan enggak dalam kehidupannya? Faktanya hari ini laki-lakinya malas, perempuannya tak sabar. Pecah belah enggak rumahnya? Kapal pecah kan rumahnya kan? Nah, begitu kawan-kawan. Maka ujian jadi sekali lagi para ikhwan, saya sampaikan, naikkan kapasitas diri antum. Belajarlah hal-hal yang baru setiap hari. Jangan biarkan otak menjadi beku, tak tahu ilmu apa hari ini mau diupdate. Belajar, baca buku, tengok orang di sekitar kita yang kita anggap lebih sukses, lebih baik. Datangi, tanya, belajar, minta nasihat. Jangan luangkan waktu untuk wasting time, ya kan? Nanti main-mainnya tuh. Nah, tapi hari ini banyak di antara kita tenggelam dengan wasting time, dengan waktu yang sia-sia. Main game, nongkrong, ngopi dan sebagainya. Tidak salah, asalkan kau udah sampai di titik ini. Nah,
Beberapa orang-orang sukses tuh membuat self reward. Aku tidak akan ngopi hari ini, aku tidak akan nyentuh game hari ini kalau aku belum menyelesaikan murojaah, aku belum nambah hafalan, aku belum nambah ilmu yang baru. Gitu baru keren. Tidak ada yang salah dengan memberi giving self reward kepada diri sendiri, dengan catatan reward itu didapatkan setelah kita dapatkan kemenangan. Nah, begitu rumah tangga tadi tuh, perempuannya bersabar, laki-laki produktif, insya Allah Allah turunkan sakinah, Allah turunkan rezeki, bukan karena teknis sabarnya, bukan karena laki-laki itu punya keahlian, tapi karena suami istri ini menjalankan ketaatan. Itu intinya. Karena ketaatan tadilah alasan terbesar Allah. Betul lah, kau udah jalankan perintahku, ini fasilitas yang aku janjikan, kata Allah. Ini aku kasih lebih. Itu kenapa para nabi kuat, para sahabat juga demikian. Nah, dan tak bisa dipungkiri kawan-kawan, sekali lagi harta adalah alat untuk ibadah makin banyak. Dan itu coba lihat, 9 dari antara 10 pintu rezeki ada di jalur mana? Perniagaan. Habis itu 7 di antara 10 sahabat siapa yang masuk surga? Pengusaha. Berarti identik dengan apa? Mental entrepreneur. Saya baru sampai semalam dari nikahan Bang Soki jam 8. Memang kerjaan Bang Nabil begitu. Sampai langsung masuk lagi kerjaan jam 8 tuh ada link Zoom. Zoom lagi lah sampai jam 10:30 malam saya, Nabil nopal. Bang Kiki tak mau kalah gak, dia dapat link Zoom mendadak dari Kak Fitri Akrom. Ustadz Aldo juga Zoom. Saya ini sedang memompa diri, mencontohkan. Alhamdulillah, ya kan, dari Zoom semalam ada 33 jemaah yang mau ikut berangkat umroh. Ya, gitulah kerjaannya. Naik 50 ke Bil? Oh, andai Nabil supaya dia ikut berangkat gak? Kan? Coba lihat. Waktunya sama-sama dekat. Maksudnya kawan-kawan dalam satu ekosistem, sama-sama ngerti kamera, sama-sama ngerti. Yang bedanya ada yang cuma jadi penonton, ada yang mau ambil bagian. Jadi kalau ada orang yang di depan kita lihat punya kebaikan, contek. Nah, ya. Jadi pesannya, wahai para ikhwan, naikkan katub, naikkan kapasitas diri. Nah, jadi sekali lagi jangan akhirnya kadang tuh istri disalahkan, tuh lah Ustadz, istri saya ini materi benar. Bukan istri materi, udah perintahnya melindungi kayak gini kok. Mau istri cantik, ya kan? Nggak mau bau. Nah, kau lah masak kan? Ya kan? Nanti bilang istri, coba lihat, istri disuruh di dapur, masak, bau bawang, bau asap, lalu dibandingkan dengan parfum sekretarisnya di kantor, gila namanya. Sekretaris tak ada masak, dia juga cantik. Coba bayangkan dia lagi cantik-cantiknya. Gitu caranya kawan-kawan. Maka nanti Bang Rajak yang masak. Salah. Ya kan? Nah, maka lihat Islandi dah menyiapkan diri. Mana Islandi nih? Tewas dia. Baru gak dipuji jago masak, tewas dia. Oke? Dan istri tetaplah bersabar. Kesimpulannya yang sudah sering saya sampaikan, 5 tahun pertama ujian bara suami, 5 tahun pertama pernikahan tuh lebih banyak ujian istri bersabar sembari suami menyiapkan. Tadi hidup seorang ya masih goyang keuangannya, apa dah ada bini, gitu loh. Tapi ada gak yang laki-laki itu agak sengit, saya tengok. Udahlah dek, inilah namanya tauhid, percaya aja Allah. Gak gitu-gitu benar. Percaya sama Allah, iya. Terus ayat fa ijaku diatis sholatu fangtasul fil ard, bertebar di muka bumi itu macam mana cara menyikapinya? Dia suruh istrinya bersabar, dianya tak berubah. Salah, itu tauhid yang salah. Sama seperti mohon maaf tauhidnya orang yang membunuh diri. Tidak begitu cara menempatkannya. Sabar-sabarlah kok dek, tapi sabar-sabarlah kok dek. Ada aja rezeki nanti itu. Jangan ngomong-ngomong benar, tapi sambil main game macam mana lagi kira-kira? Kena siramnya panas lagi gitu tuh. Nah, yang perempuan gitu gak, kerjalah bang, pergilah bang, cepatlah bang, tiap hari. Manalah betah lagi gitu. Cepatlah bang, abang nih, tengok tak akun kami tak, ganti handphone dan belikan lakinya. Abang nih tak ada sekali. Sabar-sabarlah, tiap hari kena gonggong begitu, jadi perampok nanti dia. Nah, ya banyak kayak gitu kawan-kawan, kena gonggong, ada suara gonggongan di rumah tuh. Ya, jadi ya laki-laki harus mengupdate kapasitas. Jadi ujian 5 tahun pertama lah perempuan bersabar,
ujian 5 tahun kedua, laki-lakinya yang harus sabar. Karena begitu engkau sudah mulai jadi gula, begitu engkau sudah mulai berkecukupan harta, engkau berhasil, maka banyak kupu-kupu beracun yang akan mendekat. Ya kan? Mulai dia warna ungu, warna pink, warna hijau, dan itu racun semua. Tetaplah kupu-kupu yang di rumah yang paling indah, karena dia melewati proses dari kepompong kayak gitu kawan-kawan. Ya kan, gitu emang ujiannya. Maka begitu sudah selesai ujian sabar lewat, ujian hartanya sudah berkecukupan, langsung naik level berikutnya apa? Mikirkan umat yang lebih besar. Tadinya infak nih, keluarga udah, kerabat udah, ayo mah kita mikirkan lagi fakir miskin, seperti yang Bunda Mawar sama ayah lakukan, bikin musola. Ada duit untuk berangkat umroh, tapi tiap hari ngasih makan orang, cuman nak berangkat. Gitu, akhirnya tak sibuk, mana segi, akhirnya naikkan kapasitas diri lagi, gitu loh teman-teman, cara merancang kehidupan ya. Ustaz Andre dengar nggak Ustaz Andre? Iya, dengar, insyaallah. Dapat poinnya? Insyaallah. Nah, kan Ustaz Andre tadinya diam, ya cuma terima setoran. Begitu mau nikah, bikin program sebilang, bikin sanad Al-Fatihah. Alhamdulillah banyak jemaah, banyak belajar. Nah, dia habis ini bikin sanad lagi nih. Ya kan? Biasanya kalau habis sanad, sunat ke Andre. Bikin rumah khitan. Nah, begitu kawan-kawan ya, sekali lagi para ikhwan ambil hikmahnya, naikkan kapasitas diri. Yang sudah jago ngedit naik level bisa ngiklan, yang bisa ngiklan naik level ngedit. Nah, tengok pekerjaan itu, misalkan Bang Umar yang dipegang media center, tengok akun sidak nih viral enggak? Tak viral belajar lagi. Pondok digital nih banyak enggak yang nge-share? View-nya berapa? Kalau view-nya cuma 1.400, ada yang salah nih, upgrade lagi. Nah, itu misal multimedia. Tim iklan misalkan kawan-kawan, ada Bang Mugi dan kawan-kawan yang lain, tengok iklan nih bagus tak naiknya, naikkan lagi. Oh mungkin kontennya kurang nih, aku janganlah bikin konten biar pas, naik level lagi. Nah dah bisa naik lagi, belajar Quran, ngajarkan orang, dah bertumbuhlah. Ingat rumus dasar tadi, ya kan, seberapa besar kewajiban di dunia yang kita kerjakan berbanding lurus dengan kebahagiaan atau hadiah yang Allah berikan dalam kehidupan kita, betul tak? Nah jadi hidup ini tentang menunaikan kewajiban. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah ya. Jadi para ikhwan, para akhwat, udah tahu ikhwan tadi surah berapa ayatnya pesannya? An-Nisa ayat 34. Kalau akhwat 33 28 ya. Oke, itu yang bisa disampaikan, semoga jadi pengingat, jadi reminder untuk terus bertumbuh, untuk terus lebih baik. Jazakallah khairan kasiran, berkah selalu buat semuanya.